Baik, sekali lagi selamat pagi bagi kita semua, selamat Sabat. Kembali kita bertemu lagi di lewat Zoom saudara-saudara. Pada hari ini hari Sabat tanggal 8 Maret tahun 2025. Saat ini kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal, dan saat ini sudah di chapter 37 ya. Dan ini adalah pertemuan ketiga dari chapter ke-37 yang judulnya Again in Captivity atau kembali lagi dalam penawanan. Jadi kita sudah tahu, sudah pelajari waktu lalu bahwa orang Israel ketika di Mesir mereka dalam penawanan atau dalam perbudakan. Dan mereka dibawa ke dalam tanah Kanaan, dibawa ke tanah Kanaan pertama oleh Musa dan Yosua memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka sudah mendapatkan tanah, mendapatkan perhentian di sana, tapi kita sudah tahu dengan ketidaksetiaan mereka, mereka harus apa? Kembali lagi ke penawanan. Dan itulah pelajaran kita saat ini ya. Jadi sebelum kita mulai, kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Jadi ini bagaimana kemurtadan raja-raja pada waktu zaman bangsa Israel ada di tanah Kanaan ya saudara-saudara. Dan kita lihat waktu lalu di raja-raja ini mereka menyimpang apa dari apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka. Jadi dia bilang ini dibilang karena Tuhan mengusir orang-orang kafir dari tanah itu karena penyembahan berhala mereka yang keji, maka sangat jelas bahwa orang Israel tidak dapat memiliki warisan yang nyata di dalamnya ketika mereka sama seperti orang kafir, bahkan lebih buruk lagi. Jadi ini Tuhan kasih tanah Kanaan kepada mereka, Tuhan usir orang-orang kafir dari tanah itu. Karena apa? Karena orang-orang kafir ini melakukan penyembahan berhala yang keji. Mereka mengorbankan anak-anak mereka kepada dewa-dewa mereka atau baal-baal mereka. Dan sekarang orang Israel sudah sama dengan mereka. Bahkan apa katanya? Lebih keji daripada orang kafir. Dia bilang sama dan bahkan lebih buruk lagi ya. Dia bilang seperti itu. Maka jelas Tuhan ini adalah Tuhan yang adil. Dia sudah mengusir orang kafir karena penyembahan berhala. Tuhan juga harus mengusir orang Israel jika mereka menyembah berhala. Ini kalau kita lihat ini perlakuan yang adil ya dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak lebih sayang orang Israel daripada orang kafir. Dia sangat dia menyayangi semua orang sama ya, saudara-saudara. Tidak tidak pilih kasih dia lebih sayang ini daripada ini, tidak seperti itu. Makanya ketika orang Israel juga menyembah berhala, mereka juga harus diusir dari tanah Kanaan itu ya saudara-saudara. Dan kita sudah pelajari waktu lalu bagaimana orang Israel mau sama seperti dengan orang-orang kafir ketika mau angkat raja ya. Waktu itu Samuel sudah mengingatkan dia punya kerugian kalau mereka memiliki seorang raja. Mereka banyak ya dia punya kerugian yang dibilang di situ. Salah satu anak-anak mereka harus menjadi hamba, mungkin tanah mereka harus diserahkan kepada negara. Banyak kerugian yang mereka akan dapat miliki ketika ada seorang raja. Tetapi mereka bersikeras bahwa mereka mau seorang raja. Titik itu yang kayaknya mereka saya mau seorang raja. Titik. Apapun konsekuensinya mau terima. Makanya dia bilang kami mau memiliki raja sama dengan other nation. Dan kita sudah pelajari kalau di Alkitab dibilang nation atau bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa kafir. Dan dengan jelas mereka bilang mereka mau seperti mau mengangkat raja supaya apa? Sama dengan bangsa-bangsa kafir. Aduh, dan ini betul terjadi ya dari Raja Salomo ketika dia ambil banyak istri dan raja-raja berikut setelah dia, anaknya dan raja-raja setelahnya, mereka semua itu sama seperti orang kafir, bahkan lebih buruk lagi daripada orang kafir. Dan ketika orang kafir diusir karena penyembahan berhala, sekarang adalah waktunya bagi bangsa Israel diusir karena penyembahan berhala. Ah,
Tapi ini suatu apa ya, saudara-saudara, kebaikan Tuhan ya. Dibilang, namun ada kemungkinan-kemungkinan yang menakjubkan yang selalu ada dalam jangkauan umat itu. Setiap saat mereka dapat bertobat dan berbalik kepada Tuhan, dan mereka akan mendapati Dia siap untuk menggenapi janjinya kepada mereka sepenuhnya. Jadi, saudara-saudara, walaupun mereka sudah berdosa, sudah sering menyakiti hati Tuhan, tapi setiap saat mereka bertobat dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan selalu apa? Dibilang menggenapi janjinya, mendengarkan doa-doanya. Dan ini setelah pelajaran waktu itu kita sudah pelajari tentang doa Yosafat. Ketika pada waktu itu kita tahu ya, raja-raja sebelum Yosafat ini adalah raja-raja yang sangat keji, yang menyembah berhala, eh, mem- membangun apa namanya, patung-patung dan menyembah. Bahkan ada patung yang dibawa ke rumah Tuhan. Sangat luar biasa kejahatan mereka waktu itu. Tetapi ketika datang pada Raja Yosafat, dan pada waktu itu bangsa Amon, bangsa Moab, dan juga bangsa-bangsa dari pegunungan Seir datang untuk menyerang Yehuda. Dan kita tahu jumlah mereka dari ketiga bangsa-bangsa ini sangat banyak, bahkan eh, tidak terhitung dia punya jumlah. Sangat-sangat banyak. Dan pada waktu itu eh, Yosafat ketika dia lihat itu, dia tahu bahwa dia tidak mungkin untuk bisa eh, mengalahkan bangsa-bangsa itu. Dan apa yang dia buat? Dia lari kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dan ini sesuai dengan apa yang ditulis ini ya. Setiap mereka dapat bertobat dan balik kepada Tuhan, mereka akan siap untuk menggenapi. Tuhan siap untuk menggenapi janjinya kepada mereka. Jadi ini Yosafat datang kepada Tuhan ini. Dan dia berdoa kepada Tuhan, dan ini dibilang doa Yosafat ini adalah sebuah model doa atau sebuah contoh doa. Mari kita baca ya. Dibilang, doa Yosafat pada kesempatan itu adalah sebuah contoh doa. Ia berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya? Dan sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Sebagai pembalasan, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Jadi ini adalah contoh doa yang dibilang adalah sebuah contoh doa bagi kita. Ini juga sama seperti contoh yang Kristus contohkan kepada kita bagaimana cara berdoa. Bilang, Bapa kami yang di surga. Ini dimulai dengan, bukankah engkau di dalam surga? Jadi kita sudah pelajari ya waktu lalu. Ini dengan mengakui bahwa Tuhan yang dia berdoa adalah Tuhan yang berada di surga. Mari kita lihat dia punya step-step ya. Dia bilang, pertama-tama ia mengakui Allah sebagai Allah di surga, dan oleh karena itu memiliki segala kuasa. Jadi Yosafat mengakui Bapa itu atau Allah ada di surga. Jadi kalau Allah itu ada di surga, berarti Allah itu memiliki kuasa. Jadi apapun yang dia minta, Bapa pasti atau Allah pasti dapat melakukannya, karena Allah itu ada di surga dan Allah itu berkuasa. Karena Allah di surga, sudah pasti dia berkuasa. Terus dia bilang selanjutnya, ini tahap kedua, ia mengklaim bahwa semua kuasa ini sebagai miliknya dengan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dia bilang, bukankah Engkau Allah kami ya, Allah nenek moyang kami. Jadi setelah dia bilang bahwa Allah itu ada di surga, dia mengakui bahwa Allah itu adalah dia punya Tuhan. Dia punya Allah, dia punya Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu dia punya Allah, Allahnya dia, berarti kuasa yang dimiliki oleh Allah yang di surga itu adalah kuasa dia. Klaim bahwa itu jadi Tuhan yang berkuasa,
Tuhan yang berkuasa dan Tuhan itu Allah kita, berarti kuasanya Tuhan adalah menjadi milik kita ya, karena Tuhan adalah kita. Terus setelah itu baru dia bilang, kemudian baru tahap ketiga dia bilang, ia siap untuk menyatakan kebutuhannya dan mengajukan permintaannya dengan jaminan iman yang penuh. Jadi saudara-saudara, ini adalah doa iman. Sudah kita mengakui bahwa Tuhan itu memiliki kuasa dan sanggup untuk melakukan apa saja. Dan karena dia adalah Tuhan kita, dia akan memberikan apa saja permintaan kita ya. Baru kita bilang kita punya apa? Kebutuhan, kita permintaan. Dan itu ada jaminan dengan iman bahwa itu semua akan diberikan kepada kita. Itulah yang doa daripada Yosafat yang menjadi contoh doa kita. Dan kita sudah tahu ya saudara-saudara, ketika dia berdoa dan mendapat jaminan bahwa doanya telah dijawab oleh Tuhan, apa yang dia lakukan? Kalau biasanya kalau berperang, yang dikumpulkan adalah tentara untuk melawan tentara musuh, tetapi yang dia lakukan adalah apa? Mengumpulkan penyanyi-penyanyi. Dan dia ketika itu dia mengumpulkan penyanyi-penyanyi itu dan mereka pergi dan menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Luar biasa. Dan ketika mereka bernyanyi, Tuhan mengalahkan bangsa Moab, bangsa Amon, dan pegunungan Seir itu. Doanya dijawab dengan iman ya, karena imannya dia. Nah, ini dia punya eh, apa namanya? Dia punya nasihat bagi kita. Dibilang, bagi orang yang berdoa dengan cara seperti itu, segala sesuatu menjadi mungkin. Jadi kalau kita berdoa dengan cara seperti cara Yosafat telah tunjukkan kepada kita, dengan mengakui Allah di surga dan mengakui dia sebagai Tuhan kita, itu adalah segala sesuatu menjadi mungkin. Menjadi mungkin. Terus dibilang, terlalu banyak orang yang berdoa kepada Allah tanpa merasakan keberadaannya. Seolah-olah mereka berdoa kepada sebuah nama yang abstrak dan bukan kepada juru selamat pribadi yang hidup. Dan tentu saja mereka tidak menerima apapun karena mereka tidak sungguh-sungguh mengharapkan apapun. Saudara-saudara, ini dibilang terlalu banyak orang termasuk kita juga ya, saudara-saudara. Kadang-kadang kita suka berdoa kepada Tuhan tapi seperti tidak merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar hidup dan benar-benar Tuhan itu ada di surga dan dia akan menjawab doa kita. Kita berdoa dia kayak sesuatu yang abstrak, nggak jelas kemana. Cuma oh mungkin seperti ini. Makanya sering sekali ya kita tidak mendapatkan jawaban doa. Karena ini seperti ini doa kita kepada Tuhan tidak mengakui keberadaannya. Tidak mengakui bahwa dia apa? Hidup, pribadi yang hidup yang akan mendengar doa kita dan mampu untuk menjawab segala doa kita. Terus dibilang, setiap orang yang berdoa harus terlebih dahulu merenungkan Allah sebelum memikirkan dirinya sendiri dan kebutuhannya sendiri. Dan kadang-kadang kita terbalik ya saudara-saudara. Kita mikirkan dulu kita punya kebutuhan, kita punya diri dulu, baru kita merenungkan Allah. Terbalik ini. Jadi ini harus sesuai urutan. Ini terlebih dahulu renungkan Allah dulu, bahwa dia ada di surga, dia sangat baik, dia mampu melakukan apapun. Baru dengan iman itu baru kita pikirkan kebutuhan kita. Dan Tuhan akan apa? Cukupkan kebutuhan kita. Kebanyakan kita terlalu egois dengan kita punya kebutuhan sehingga kita menter- me- sehingga Tuhan apa? Menjadi terakhir, merenungkan Tuhan terakhir, bukan yang awal yang pertama ya saudara-saudara. Terus dibilang, begitu kuatnya iman mereka sampai-sampai mereka bernyanyi. Bukan lagu yang dipaksakan yang terdengar, yang keluar dengan lemah dari bibir yang gemetar. Tetapi sebuah nyanyian yang penuh, sungguh-sungguh, spontan, penuh sukacita dan kemenangan. Dan semua itu terjadi ketika musuh berada di hadapan mereka dalam jumlah yang sangat besar. Jadi, saudara-saudara, ini sangat luar biasa. Ini iman mereka dibuktikan dengan nyanyian mereka yang bukan terpaksa terdengar, tetapi ini yang katanya nyanyian yang penuh, yang dalam, yang sungguh-sungguh, penuh sukacita dan penuh kemenangan. Padahal waktu itu kemenangan belum mereka peroleh, tetapi mereka menyanyi seolah-olah mereka sudah menang. Karena apa? Iman mereka. Dan benar terjadi.
mereka menang, dan ketika mereka sampai ke Watchtower itu, atau apa namanya, tempat untuk melihat pemantauan, mereka sudah lihat, sudah bangkai semua. Orang-orang Amon dan orang-orang Moab itu membunuh semua orang pegunungan Seir. Setelah mereka membunuh orang-orang dari pegunungan Seir, mereka saling membunuh satu sama lainnya. Karena apa? Ketika mereka mendengar suara, katanya mereka pikir orang Israel, orang Yehuda sudah mendapatkan bala bantuan. Makanya mereka menyanyi dengan sungguh-sungguh penuh kemenangan. Makanya terjadi kepanikan di antara mereka, dan mereka saling apa? Bunuh satu sama dengan satu dengan yang lain. Itu yang terjadi. Dan memang benar sebenarnya orang-orang Yehuda telah mendapat bala bantuan, yaitu bala bantuan dari surga. Itu yang kita pelajari waktu lalu. Dan eh, mungkin sampai di sini ada yang mau tambahkan, saudara-saudara, dari apa yang kita sudah pelajari? Boleh tambahan sedikit Ya, silakan, silakan, nah, silakan. tentang Yosafat. Ya, Ya. silakan. Jadi kalau melihat Yosafat dengan doa yang sungguh-sungguh waktu melawan Raja apa? Amon ya, Amon Amon, Moab, dan dan pegunungan Moab. Seir. Iya, Iya. Sehingga Tuhan yang berperang melawan mereka, dan waktu mereka menyanyi lagu pujian sehingga disebut dengan lembah pujian ya waktu itu, iya, di mana Yosafat benar-benar mengandalkan Tuhan. Tapi ada kesalahan juga dari Yosafat. Orang tahu Yosafat ini dia mempunyai aliansi dengan Ahab, oh kerjasama ya, dengan Ahab Raja Raja Israel. Israel. Hmm. Yosafat kan Raja Yehuda. Iya, Nah, dia ada hubungan dengan Ahab karena eh, anaknya Ahab yang Atalia kawin dengan anaknya Yosafat yang Yoram. hmm. Nah, akibat orang dua hubungan ini, sehingga Yosafat pun terlibat dalam penyembahan berhala. Karena kita orang tahu kan Ahab istrinya Isabel ini penyembah berhala yang luar biasa. Dan Iya, Israel kan memang murtad sekali waktu itu. iya, mereka jauh. Akhirnya Yosafat pun dalam kehidupannya yang mengandalkan Tuhan, yang tadinya mengenal Tuhan, akhirnya karena ikut bergaul dengan orang-orang yang tidak setia, akhirnya dia jatuh juga akhirnya. Jadi kadang-kadang orang dalam kehidupan, Tuhan bisa menjawab semua orang punya doa, apalagi dengan sungguh-sungguh, dengan penyerahan yang sepenuhnya, dengan puji-pujian. Tapi kalau orang salah bergaul atau apa, itu kejahatan itu. Makanya di doa Bapa kami, jangan bawa kami dalam pencobaan kan, Iya, tapi lepaskan dari yang jahat. Ya, tapi iya, walaupun orang berdoa seperti Yosafat yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tapi kalau orang salah bergaul, jangan tidak mengandalkan kekuatan. Maksudnya orang rasa orang kuat dan mengandalkan diri sendiri, bisa saja orang jatuh. Yosafat juga pernah gagal waktu dia dengan Ahad sama-sama menyerang, kita lupa daerah mana, tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. iya. Akhirnya orang kalah. Kalau dia cari Nabi Tuhan untuk minta petunjuk, aduh ini Yosafat ini. Jadi kadang-kadang begitulah orang. Suka kadang-kadang mengandalkan orang punya kekuatan diri, kadang-kadang orang merasa oh sekuat, orang kuat, dan itu yang membuat orang jatuh. Walaupun bukti bahwa Yosafat mengalahkan bangsa yang besar, bayangkan orang pasukan dari ujung Iya, ujung ke ujung, memang menghabiskan Yehuda itu tidak lama, hanya sekejap. Tapi betul. Tuhan yang bertindak. Tapi saat orang lemah, membuat persekutuan dengan kejahatan, orang akan jatuh. Jadi kadang-kadang orang dijatuhkan dalam hal kecil yang Betul. orang anggap sepele mungkin kan. Iya, Iya seperti itu. Itu aja tambahan Li. ya. Terima kasih, Nang, untuk tambahannya. Jadi kadang-kadang makanya banyak orang yang jatuh ya, bukan dengan batu yang besar, tetapi dengan kerikil yang kecil. Dan ada kutipan yang kita lupa ya, dia punya ini, dia bilang kemenangan kita hari ini bukan jaminan bahwa kita akan menang besok hari. Jadi makanya katanya setiap hari harus apa? Berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang mungkin, kadang-kadang ya, ini sering dalam kehidupan kita, kita menang setelah Tuhan menjawab doa kita. Kadang-kadang kita lupa, suka lupa diri ya. Kita lupa akan perbuatan Tuhan yang besar, dan menganggap bahwa itu kemenangan saya pribadi, bukan kemenangan dari Tuhan.
Kadang-kadang seperti itu ya saudara-saudara. Makanya itulah yang menjadi sumber kejatuhan. Itulah dosa ya dalam diri kita manusia yang seperti itu ya. Kalau kita nggak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itulah yang akan terjadi. Kelemahan kita sangat luar biasa. Ini manusia sangat lemah dan bisa jatuh kapan saja kalau tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih. Nah, mungkin ada yang lain mau tambahkan? Oke, kalau tidak ada. Jadi waktu minggu lalu, hari Minggu kemarin kita sudah pelajari bahwa ini bangsa Israel telah diberikan dia punya janji dan setiap orang yang Tuhan berikan janji, dia berikan suatu ujian. Dan kita sudah tahu waktu kita belajar waktu lalu, ujiannya adalah tentang hari Sabat. Jadi Tuhan berfirman kepada Nabi Yeremia waktu itu, bilang kepada bangsa Israel supaya itu pintu-pintu gerbangnya jangan apa? Jangan kalau hari Sabat jangan dilewati ya, atau istilahnya beristirahat pada hari Sabat. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Yeremia. Jadi tetap hari Sabat mereka langgar ya saudara-saudara. Ini luar biasa mereka punya kejahatan. Sedangkan kita tahu dari dulu hari Sabat disucikan oleh apa ya? Oleh dari Musa, Yosua sucikan. Tetapi mereka sudah melanggar hari Sabat ini. Makanya dibilang tadi ya, ini mereka bukan hanya apa? Bukan hanya waktu itu bukan hanya menyembah berhala-berhala, tetapi hari Sabat mereka langgar. Makanya ini dibilang ini ketika mereka dibuang ke Babylon, dibuang ke Babylon itu untuk dibilang untuk memulihkan tanah yang dilalaikan tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat sehingga genaplah 70 tahun. Ini yang kita baca di 2 Tawarik 36 ya. Jadi waktu itu ada sabat land ya saudara-saudara. Jadi selama misalnya sabat land itu selama 6 tahun misalnya ada kebun. Selama 6 tahun saya menanam, 1 tahun harus apa namanya harus ditinggalkan ya begitu. Itu yang peraturan-peraturan waktu zaman Israel waktu dahulu. Jadi ada namanya Sabat land. Tanah itu harus beristirahat setiap tahunnya selama 6 tahun dipakai. Sama seperti 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Itu dilalaikan ya saudara-saudara. Bahkan mereka melalaikan itu hari Sabat. Tahun-tahun Sabat land mereka lalaikan. Juga hari Sabat mereka tetap ada aktivitas. Makanya ada perjanjian di sana. Kalau mereka melanggar, kalau mereka menurut hari Sabat, mereka akan tetap tinggal dan orang-orang akan datang ke Yerusalem untuk beribadah di sana. Tetapi kalau mereka melanggar, semua akan apa? Diusir ya. Dan itu terjadi ya. Itu terjadi. Ini yang kita akan pelajari waktu sekarang ini. Dan Israel berada di bawah kekuasaan daripada Raja Babel atau Nebukadnezar. Kita baca ya, ini yang kutipan terakhir yang waktu hari Minggu terakhir kita pelajari. Israel di bawah kekuasaan Babel, dibilang. Raja terakhir Yerusalem adalah Sedekia. Tetapi dia bukanlah raja yang merdeka atau independent king ya. Biasa kalau raja itu dia yang paling tinggi, tetapi karena dia di apa namanya dijajah oleh bangsa Babel, dia itu bukan raja yang merdeka. Ada raja di atas dia, yaitu Nebukadnezar yang bisa apa namanya memerintah dia. Beberapa tahun sebelum naik takhta, Nebukadnezar telah mengepung Yerusalem dan Tuhan telah memberikan kota itu kepadanya. Meskipun Yehoyakim dikalahkan, dia diizinkan untuk memerintah di Yerusalem sebagai pangeran bawahan atau tributary prince ya, yang dia lakukan selama 8 tahun. Jadi 8 tahun ini Sedekia ini memimpin Israel di bawah pemerintahannya walaupun di bawah jajahan Nebukadnezar ya waktu itu. Walaupun Nebukadnezar sudah mengalahkan Yerusalem, tetapi dia izinkan ada raja untuk memerintah Yerusalem dan itu adalah Sedekia. Pada saat kematiannya, putranya Yoyakin menggantikannya.
Tetapi ia hanya memerintah selama 3 bulan sebelum Nebukadnezar mengepung Yerusalem lagi dan menaklukkannya, dan mengangkat raja dan keluarganya serta semua pengrajin dan tukang besi ke Babel. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah atau paling miskin dari rakyat negeri. Ini orang-orang lemah ini kalau bahasa Inggrisnya the poorest atau paling miskin ya. Terjemahan bahasa Indonesianya paling lemah, orang-orang lemah, tetapi bahasa Inggrisnya itu lebih cocok orang-orang miskin dari rakyat itu tinggal di Yerusalem ya, tinggal di Yerusalem. Ini mungkin ada pelajaran lain ya, bagaimana hak-hak orang miskin yang mungkin dahulu diambil, sekarang Tuhan kasih kesebasan mereka yang tinggal tetap di Yerusalem tidak dibawa ke penawanan di Babylon ya. Ini luar biasa. Nah, itu yang terjadi, itu yang waktu lalu kita pelajari. Nah, ini subjudulnya sekarang dia punya judulnya Sumpah Palsu dan Pemberontakan Sedekia. Masih ada seorang raja yang tersisa di Yerusalem karena Nebukadnezar mengangkat matanya menjadi raja dan menggantikan namanya menjadi Sedekia. Jadi Raja Sedekia dulunya namanya Metania atau matanya. Matanya ya. Dia ubah namanya menjadi Sedekia. Terus dibilang kata Sedekia berarti kebenaran Yehova dan diberikan kepada raja yang baru diangkat karena Nebukadnezar menyuruhnya bersumpah demi Allah bahwa ia tidak akan memberontak terhadap kekuasaannya. Bahkan Nebukadnezar memiliki hak untuk menuntut hal ini ditunjukkan oleh hal-hal berikut. Jadi saudara-saudara, ini Metania ini atau Metanya, Raja Nebukadnezar ubah namanya menjadi Sedekia yang artinya kebenaran Yehova atau kebenaran Tuhan ya. Karena Nebukadnezar ini suruh Sedekia untuk bersumpah demi Allah bahwa dia tidak akan berontak. Tetapi kita tahu dia berontak, makanya ini dibilang sumpah palsu yang dari Raja Sedekia. Kita akan lihat ya saudara-saudara, ini menarik. Pada permulaan pemerintahan Sedekia, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dari gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Tengkuk atau leher ya, ini kalau bahasa Inggrisnya neck. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaran utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan semua supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya. Sampai saatnya juga tiba bagi dirinya sendiri, maka bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya di bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Jadi, saudara-saudara, ini adalah surat apa namanya, surat yang dibuat apa namanya Yeremia kepada utusan-utusan dari Edom dan Moab. Jadi ini bilang kepada raja-raja mereka seperti ini ya saudara-saudara, bahwa Tuhan telah menyerahkan semua negeri ini ya kepada Nebukadnezar. Dia bilang Nebukadnezar dia punya servant. Dia bilang Nebukadnezar my servant. Jadi ini
Tuhan Raja Babel ini atau Raja kafir ini, Tuhan bilang dia punya hamba ya, saudara-saudara. Jadi Tuhan menggunakan Raja Babel ini untuk apa? Menaklukkan bangsa-bangsa. Dibilang sampai binatang di padang pun Tuhan sudah apa? Serahkan kepada apa? Nebukadnezar untuk tunduk kepada dia ya. Ini luar biasa. Terus bilang kalau kerajaan-kerajaan yang tidak mau tunduk kepada Nebukadnezar, dibilang maka Tuhan akan apa? Hukum dengan apa? Kelaparan, dengan pedang, dengan penyakit sampar. Jadi ini memang Tuhan akan benar-benar hukum mereka yang tidak tunduk kepada apa? Kepada Raja Nebukadnezar. Terus dibilang, mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka berbuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya di bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Ah, saudara-saudara, ini ternyata waktu itu ada juga banyak nabi-nabi palsu waktu itu. Saya lupa namanya, salah satu nabi palsu waktu itu. Dia bilang bahwa Tuhan katanya berfirman kepada dia bahwa eh, Babel akan Tuhan taklukkan dan dalam 2 tahun itu para tawanan yang dibawa ke Babel akan kembali, raja-raja yang di tahun di sana akan kembali. Dan ini ditegur oleh Yeremia sesuai dari firman Tuhan dan apa? eh, Nabi palsu itu, saya lupa namanya. Nabi palsu itu dalam tahun itu dia mati ya, dia mati. Jadi nabi-nabi palsu bukan cuma waktu sekarang ini ya saudara-saudara. Di zaman-zaman dahulu juga banyak juga nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa yang mengaku bahwa mereka berasal dari Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka bukan berasal dari Tuhan. Itu yang terjadi waktu itu. Dan ini dia bilang eh, waktu itu di sana juga ya, waktu di apa namanya eh, penawanan ke Babel, Yeremia kirim surat ke sana, dia bilang kalau di sana bikinlah rumah di sana di Babel, ber, eh, ber- bertanam, cocok tanamlah di apa di ladang di sana ya. Sampai nanti Tuhan akan pulihkan ya 70 tahun atau ada waktu Tuhan baru akan kembali lagi ke Israel. Tetapi ada yang di sana marah-marah juga ya saudara-saudara, ada nabi-nabi palsu yang, oh kenapa Yeremia suruh seperti itu? Jadi itu yang terjadi waktu di sana. Jadi penawanan di Babel itu juga banyak sekali masalah yang terjadi waktu itu di sana ya saudara-saudara. Ketika bangsa Israel dibawa ke Babylon di sana. Oke, mungkin sampai di sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan dari sumpah palsu dan pemberontakan Sedekia ini. Bagaimana dibawa bangsa Israel ke sana, ke Babylon, dan eh, ini yang terjadi di sana ya. Ini bangsa-bangsa diserahkan semuanya ke bawah Nebukadnezar. Dibilang di bawah kukunya. Ini seperti sapi ditaruh dia punya pelana di lehernya itu. Jadi bangsa-bangsa itu sama seperti sapi itu yang ditaruh di pelana yang jadi dikontrol oleh Babylon atau Raja Nebukadnezar. Semuanya diserahkan kepada Raja Nebukadnezar. Seperti itulah bangsa-bangsa itu. Jadi mereka harus menurut apa yang Raja Nebukadnezar perintahkan. Karena ini eh, seperti world dominion ya, eh, kekuasaan dunia waktu itu. Oke, ada yang mau tambahkan sampai sini? Kalau tidak, oh silakan. Boleh tambah dulu. Ya, ya. Jadi kekuasaan Nebukadnezar ini sama seperti waktu Tuhan menciptakan manusia kan, Ah, Adam dan iya itu Hawa. dia. Ya, Iya, semua semua takluk pada Adam kan, sampai ya, hewan-hewan, ya. binatang-binatang semua takluk. Jadi sebenarnya bangsa Israel juga dirancang seperti itu, Iya, iya. melakukan semua bangsa-bangsa takluk pada mereka. Tapi itulah no, orang punya perjalanan gagal terus. Orang datang pada Tuhan, Tuhan bantu.
Sejak mereka keluar dari Mesir, Tuhan kasih mujizat, kasih segala sesuatu. Tapi bangsa Israel ini tegar teguk dan terlalu mengandalkan diri Iya, sendiri. betul. Sehingga orang pergi jatuh-jatuh terus sampai orang ditawan ke Babel, di mana Raja Nebukadnezar berkuasa sampai Tuhan kasih kekuasaan kepada Nebukadnezar itu sampai segala makhluk pun tunduk pada Raja Nebukadnezar. Bahkan sampai orang Israel pun tunduk pada Nebukadnezar. Jadi sebenarnya Israel seharusnya waktu ditawan itu harus sadar sebenarnya. Tapi itulah yang terjadi pada mereka dan orang tahu hanya ada beberapa umat Tuhan yang setia ya. Sadak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Jadi orang adalah the remnant, umat yang sisa. Jadi orang juga di akhir zaman ada the remnant, ada umat yang sisa Betul. yang taat pada hukum Allah dan dari mereka lah yang membesarkan nama Tuhan. Jadi Nebukadnezar kenal Tuhan dari dorang itu semua. Sadak, Mesak, dan Abednego. Jadi dorang punya prinsip yang teguh yang tidak bisa digoyahkan. Jadi mudah-mudahan pelajaran ini untuk jadi pelajaran juga untuk orang ya. Itu aja, Li. Ya, terima kasih. Amin. Betul ya. Jadi, betul ini adalah contoh bagaimana mungkin nanti kita akan baca ya, saudara-saudara, bahwa ini adalah bagaimana awal seperti yang Tuhan kehendaki, bahwa manusia akan memiliki, mengatur, mengontrol semua eh, binatang-binatang atau semua ciptaan Tuhan ya. Makanya ini seperti bagaimana Nebukadnezar memerintah semua orang ya, bahkan binatang-binatang di padang. Makanya dibilang seperti dibilang orang tadi ya, ini sebenarnya rencana Tuhan kepada bangsa Israel seperti itu, mengontrol dunia. Makanya waktu itu dia bilang, kemanapun engkau injakan kakimu, itu adalah milikmu. Jadi sebenarnya dia punya tujuan bukan hanya tanah Kanaan saja, tetapi seluruh dunia adalah apa? Milik bangsa Israel, di mana mereka injak tanah itu adalah milik mereka ya, saudara-saudara. Tujuannya itu. Ketika mereka sampai di Kanaan, mereka sudah eh, settle down dengan dia punya kehidupan di sana. Mereka bisa meninggalkan istri dan anak-anaknya katanya aman di sana dan mereka pergi berdua-dua untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan ke seluruh dunia. Dan di mana mereka injakan kaki mereka, itu adalah milik mereka. Tetapi mereka tidak melakukan hal tersebut sebagai saksi Tuhan. Makanya dia bilang mereka hanya puas dengan apa? Tanah Kanaan yang mereka apa? Mereka tempati. Aduh, tapi tujuan Tuhan bukan itu sebenarnya. Tujuan Tuhan adalah world dominion. Semuanya menjadi bagian mereka. Dan makanya itu akan nanti digenapi, kita sudah pelajari ketika eh, dunia yang baru, bumi yang baru, di mana umat Tuhan akan menguasai seluruh bumi ya, saudara-saudara. Bukan hanya satu tanah Kenaan yang kecil, tetapi seluruh bumi. Itulah makanya akan kita miliki tanah tanah perjanjian kekal ya, saudara-saudara, ketika kita memiliki hidup yang kekal. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Oke, kalau tidak kita lanjut ya. Dibilang judulnya Hak Nebukadnezar untuk memerintah di Yudea. Oleh karena itu, Nebukadnezar memiliki hak untuk memerintah di Yerusalem sama seperti raja-raja lainnya. Bahkan kerajaannya lebih luas daripada kerajaan yang pernah dikuasai oleh raja-raja Israel manapun. Dan lebih dari itu, setelah mendapat banyak petunjuk dari Tuhan, ia menggunakan kesempatannya untuk menyebarkan pengenalan akan Allah yang benar ke seluruh dunia. Dibilang, lihat Daniel 4. Jadi ini saudara-saudara, kalau kita baca di Daniel 4, ini sepertinya raja raja di Nebukadnezar yang tulis. Dia bilang, dan aku kan di sana. Ini orang eh, raja kafir yang menulis kita mungkin salah satu ini adalah Nebukadnezar di Daniel 4 ini ya saudara-saudara. Terus dibilang, oleh karena itu ketika Sedekia memberontak terhadap Nebukadnezar, ia dengan jahat menentang Tuhan yang telah menyerahkan Israel ke dalam kekuasaan Nebukadnezar sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Jadi ini Sedekia dihukum karena dia memberontak kepada apa? Nebukadnezar. Ini
Dia bilang ia dengan jahat menentang Tuhan. Dia menentang Tuhan bukan karena cuman apa namanya menyembah Baal-Baal atau dewa-dewa, tetapi karena apa? Menentang Nebukadnezar yang Tuhan sudah bilang tunduk kepada Nebukadnezar, dia tidak tunduk kepada Nebukadnezar. Itu dia bilang memberontak terhadap Tuhan atau menentang Tuhan. Terus dia bilang dalam kata-kata berikut ini kita mendapat gambaran yang jelas tentang pergerakan Nebukadnezar melawan Yerusalem dan bagaimana Tuhan menuntun tindakan raja kafir itu bahkan ketika ia menggunakan tenungan atau dia punya apa namanya eh, sihir-sihir ya atau dia punya ya tenung. Dia bilang begini, Hai engkau anak manusia, gambarlah dua jalan yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel. Keduanya mulai dari satu negeri. Buatlah sebuah papan penunjuk jalan pada awal jalan yang menuju ke masing-masing kota. Gambarlah dari jalan mana pedang itu datang melawan Raba, ibu kota Bani Amon, dan melawan Yehuda yang bentengnya ada di Yerusalem. Sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kedua jalan itu untuk melakukan tenungan. Ia mengocok panah, meminta petunjuk dari terafim, dan menilik hati binatang. Ke dalam tangan kanannya terjatuh panah tenungan mengenai Yerusalem, supaya diperdengarkannya suara orang-orang yang membunuh dan menyuruhkan pekik pertempuran, supaya menyusun alat-alat pendobrak pintu gerbang dan menimbun tanah menjadi tembok pengepungan dan mendirikan benteng pengepungan. Tetapi bagi mereka itu adalah tenungan yang menipu. Walaupun mereka mengangkat sumpah yang muluk-muluk, tetapi ia mengingat kesalahan mereka sehingga mereka ditangkap. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali dengan tersingkapnya pelanggaranmu, sehingga kentara dosa-dosamu dalam segala perbuatanmu, oleh karena kamu menjadi oleh karena kamu menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan kekerasan. Jadi inilah yang terjadi, saudara-saudara, bahwa Yerusalem eh, atau Yudea sudah dibawa apa? Nebukadnezar ya, karena mereka sudah melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka, jadi mereka diserahkan kepada apa? Kepada Nebukadnezar ya. Ini dibawa ke Babylon dan dibawa dengan apa? Dengan kasar ya. Ini bahkan dibilang ketika Sedekia dibawa ke Babylon itu matanya apa? Dicungkil ya saudara-saudara. Matanya dicungkil. Kita lanjut. Subjudulnya akhir dari kekuasaan sementara Israel. Berikut firman yang telah ditetapkan yang ditujukan kepada Sedekia. Dan hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka, aduh, ini wicked prince, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Puing, puing, puing akan kujadikan dia. Ini pun tidak akan tetap sampai ia datang yang berhak atasnya dan kepadanya akan kuberikan ini. Waduh, ini dibilang kepada Sedekia ya, ini buang mahkotamu, buang saja. Kalau bahasa Inggris dibilang overturn, overturn atau tunggang balik. Ini kayak dihancurkan ya dia punya kerajaan itu. Overturn, overturn atau puing-puing jadi puing-puing. Dan dibilang ini pun tidak akan tetap sampai ia datang yang berhak atasnya dan kepadanya akan kuberikan itu ya. Terus dibilang, Sedekia adalah seorang yang najis dan jahat karena pada semua penyembahan berhala yang keji, dia menambahkan dosa sumpah palsu, melanggar sumpah yang sungguh-sungguh, oleh karena itu kerajaannya benar-benar disingkirkan. Jadi saudara-saudara, ini dosa Sedekia ini dibilang najis dan jahat. Ini luar biasa, profane and wicked. Karena katanya selain menyembah berhala, dia melanggar sumpah. Sumpah ya, namanya Sedekia karena apa? Eh, Tuhan, karena dia bersumpah demi nama Tuhan ya, bahwa dia harus tunduk kepada Nebukadnezar. Dan dia melanggar, dia punya sumpah,
dengan melawan Nebukadnezar. Makanya ini dia bilang, oleh karena itu kerajaannya apa? Benar-benar disingkirkan. Bilang, mahkota itu berpindah dari keturunan Daud dan diletakkan di atas kepala seorang Kasdim dan kerajaan Babel ada di hadapan kita. Mengenai hal ini, kita telah baca dan lebih jauh lagi, kita membaca perkataan Nabi Daniel yang menjelaskan tentang patung besar yang dilihat Nebukadnezar dalam mimpinya yang diberikan oleh Allah semesta langit. Jadi ini eh, adalah akhir daripada bangsa Israel. Di mana kita sudah tahu ya, dia punya kerajaan bangsa Israel, raja-rajanya itu keturunan dari Daud ya. Daud dari pertama Saul, Daud, baru Salomo, baru itu anak-anaknya ya, ganti-gantian untuk menjadi raja. Tetapi Raja Sedekia adalah yang terakhir karena dia melanggar sumpah selain dia apa? Selain dia menyembah dewa-dewa, dewa-dewa atau berhala-berhala, dia juga melanggar apa? Sumpah Tuhan. Makanya itu dia apa? Dia punya mahkota terakhir dari keturunan Daud dan harus diserahkan kepada Raja Babel. Dan dia dibilang seorang raja yang najis dan jahat. Oke, sampai di sini saudara-saudara, ada yang mau tambahkan dari pelajaran ini? Di sini lagi hujan keras, mungkin apakah bisa dengar suara saya, saudara-saudara? Ini eh, Jelas, jelas sekali. bisa bisa dengar, nah? Jelas sekali, jelas Oh sekali. jelas, oke baik, terima Bisa, kasih. bisa, bisa. Jadi ada yang mau tambahkan sampai di sini, saudara-saudara? Dari terakhir kali ini raja dari keturunan Daud. Oke, kalau belum ada kita lanjut Halo. ya. Ini Ya, kuat. Ya, silakan, silakan, silakan. ya, halo. Ya, bisa Em, dengar. Nah, ya, terima kasih untuk kesempatan. Jadi dari bacaan tadi ya, kalau kita melihat dosa dari Sedekia ini, itu sebenarnya itu em, sama ya sepanjang zaman sampai sekarang kita juga ini sebenarnya sama dosanya. Pada waktu Tuhan berfirman, kan tadi telah dibacakan untuk takluk kepada Nebukadnezar itu pun terpaksa Tuhan buat karena em, mereka tidak menguduskan hari Sabat. iya, Kalau kita baca ya sebelumnya, terpaksa Tuhan buat, Tuhan menggerakkan bangsa kafir. Jadi iya, raja kafir, kemudian Tuhan menyatakan dia adalah hambaku. Jadi mereka itu harus takluk kepada Sedekia dan tentu saja orang Israel ya harus takluk kepada Nebukadnezar. Tetapi yang terjadi adalah Sedekia lebih percaya kepada nabi-nabi palsu iya, daripada betul. firman Tuhan. Iya, betul, Itu yang betul. sangat mengerikan ya, yang terjadi dan sepanjang zaman seperti itu, ketidakpercayaan kepada firman Tuhan. Bahkan ketika mereka mau memilih raja menjadi sama seperti bangsa kafir dan pemerintahan Rehabeam, itu kekejian mereka itu lebih dari nenek moyang mereka. Ya, Jadi kita lihat ya, bagaimana ketidakpercayaan itu kepada firman Tuhan dan itu kalau kita baca pelajaran-pelajaran sebelumnya juga dan apa yang di pelajaran yang di atas itu karena tidak menguduskan hari Sabat. Mereka tidak mendapatkan perhentian itu ya. iya, Dan di sini ya kita sebenarnya dikasih kesadaran dan pengertian yang besar sekali karena kita ini orang Advent umat Tuhan yang mutranya itu Sabat ya yang menentukan. Jadi ini yang kita harus mengerti ya tentang hari Sabat ini karena kalau kita hanya mengerti hari Sabat itu hanya sekedar berhenti dari apa pekerjaan tidak melakukan ini tidak melakukan itu kita itu akan menjadi sama seperti bangsa Yahudi. Hari Sabat itu bukan jadi perhentian tetapi jadi beban. Jadi ini yang hmm, harus kita mengerti apa itu hari Sabat. Ketika kita memasuki hari Sabat, kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kuasa yang menciptakan dan kuasa yang menebus. Jadi hari Sabat itu hanya bisa di apa dikuduskan hanya dengan iman, yaitu memenuhi pikiran kita dengan kuasa itu, di mana kuasa yang menciptakan itu adalah kuasa yang mampu
memberikan kemenangan kepada kita. Jadi dengan memenuhi kuasa itu, kita akan terus-menerus mempercayai Tuhan karena perenungan akan kuasa itu akan membuat kita betul-betul terus mempercayai Tuhan ya, walaupun dalam keadaan apapun yang kita hadapi di depan gitu. Jadi apa ya, kita bisa melihat apakah kita betul-betul menguduskan hari Sabat itu ketika kita mendapatkan perhentian pada hari Sabat dan pada hari-hari selanjutnya gitu, setiap hari terus menerus. Apa itu? Tidak Wagoner menulis ya pelajaran sebelumnya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan, kecemasan, ketakutan, ketidaksabaran, kasar atau yang lain-lainnya ya. Jadi ketika kita masuk di dalam perhentian itu sebenarnya kita telah memelihara hari Sabat dan memenuhi pikiran kita itu dengan kuasa Tuhan. Jadi itu yang Tuhan mau kita mengerti karena bangsa Israel gagal terus juga karena mereka itu tidak betul-betul di dalam pengudusan hari Sabat. Dan yang jadi adalah em, terjadi kepada bangsa Yahudi akhirnya dan kepada kita sekarang ini ya, fokusnya kepada em, apa jangan ini, jangan itu, semua kita terfokus pada apa yang usaha-usaha kita yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita mengerti. Kalau kita terfokus pada itu, kita tidak akan mendapat arti yang sebenarnya tentang hari Sabat. Karena hari Sabat inilah yang akan membuat kita mendapatkan perhentian yang sesungguhnya atau tidak. Ketika kita berfokus pada apa yang harus kita lakukan, kita hanya membawa kepada beban, seperti tadi ya yang saya katakan. Tetapi ketika kita berfokus pada kuasa Tuhan, disitulah kita akan mendapatkan perhentian. Dan itu yang Tuhan mau, supaya kita mendapatkan kemenangan menghadapi apa yang ada di depan kita. Dan kita akan terus mempercayai Tuhan, karena kegagalan terus umat Tuhan itu dari awal sampai sebenarnya kan dibilang di pelajaran di atas, setiap saat sebenarnya Tuhan bisa memenuhi janji Tuhan. Tetapi kenapa tidak bisa? Karena umat Tuhan itu selalu tidak percaya kepada Tuhan. Jadi itu yang apa ya, diberitahukan juga kepada kita bagaimana kita betul-betul memelihara Sabat supaya kita tidak mengulang lagi dosa-dosa ketidakpercayaan dan bahkan dosa yang mengerikan ya, yang seperti yang Sedekia lakukan, dan akhirnya mereka juga dibuang lagi, ditawan lagi. Jadi itu em, maksudnya kita ya yang memelihara hari Sabat itu harus betul-betul apa ya, menguduskan hari Sabat itu, jangan sampai dan mendapatkan perhentian di dalam Sabat supaya kita tidak lagi tidak percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Li. Ya, terima kasih deh untuk tambahannya. Jadi bagaimana eh, salah satu penyebabnya bagaimana orang Israel dibuang ke Babylon adalah tidak menguruskan Sabat ya, menguruskan Sabat dengan sesuai dengan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Dia punya subjudulnya kekuatan universal. Dia bilang, ya Tuanku Raja, Raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang gurun, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara. Dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuanku lah kepala dari emas itu. Dalam hal ini kita menelusuri kekuasaan yang pada mulanya diberikan kepada manusia. Kejadian 1 ayat 26. Meskipun kemuliaan dan kuasanya sudah sangat berkurang, tapi kita melihat bahwa Allah masih menaruh perhatian pada hal itu dan bekerja untuk memulihkannya sesuai dengan janjinya kepada Abraham. Nah, ini yang disinggung oleh Brother Onang tadi. Jadi, ini ketika Tuhan bilang kepada Nebukadnezar bahwa dia adalah kepala dari patung yang Nebukadnezar mimpi itu, dan bahwa dia ini Tuhan sudah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Terus dibilang ke dalam tangan Nebukadnezar Tuhan diserahkan itu manusia di seluruh dunia. Dibilang dimanapun mereka berada.
binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Jadi kalau kita lihat ini, Nebukadnezar ini sebagai raja seluruh dunia ya waktu itu. Ini dibilang universal dominion atau world dominion. Ini Nebukadnezar ini adalah raja seluruh dunia. Makanya dibilang seperti dibilang oleh berada orang tadi ya, ini sebenarnya seperti Adam dan Hawa waktu itu. Waktu itu Adam dipercayakan untuk apa? Memimpin atau ini seluruh dunia ya. Dia dia menguasai seluruh dunia. Meskipun dibilang kemuliaan dan kekuasaannya waktu Adam dan Nebukadnezar ini sudah berkurang ya. Tetapi dibilang Tuhan masih apa? Menaruh perhatian pada hal ini. Dia bekerja untuk memulihkannya sesuai dengan janjinya kepada apa? Abraham. Bahwa Tuhan akan memberikan tanah dan apa? Perhentian kepada mereka. Jadi ini janji Tuhan kepada Abraham seperti ini ya, saudara-saudara, bagaimana manusia menguasai seluruh bumi ya. Itu yang terjadi ya, bahwa ini ada kekuasaan universal di sana. Atau di mana Nebukadnezar yang memimpin semua satu bumi, satu seluruh dunia. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau tambahkan? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Ini subjudulnya Sejarah Singkat Dunia. Ini tentang nubuatan ya saudara-saudara. Hanya sedikit bagian Alkitab yang membahas tentang keagungan manusia dan sang nabi bergegas untuk mengakhirinya. Jadi dibilang sangat sedikit Alkitab yang membahas tentang manusia punya keagungan ya, seperti pada Nebukadnezar ini, dan dibilang nabi ini bergegas untuk mengakhiri. Jadi cepat-cepat kasih selesai ya untuk keagungan manusia. Karena keagungan manusia tidak ada yang kekal. Terus dibilang tiga kejatuhan atau revolusi dibuatkan dalam Yehezkiel 21 ayat 27. Setelah kekuasaan seluruh bumi jatuh ke tangan Nebukadnezar. Karena kerajaannya mencakup seluruh dunia, revolusi yang dibuatkan juga harus berupa kejatuhan dan berdirinya kekaisaran universal. Maka Nabi Daniel melanjutkan penjelasannya tentang mimpi Nebukadnezar berkata, Media, Persia, dan Yunani. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Kerajaan yang menggantikan Babel ditunjukkan dalam Daniel 5 sebagai kerajaan Media Persia, dan dalam Daniel 8 ayat 1-8 dan 20 dan 21 kita mengakui bahwa kerajaan ketiga penerus Media Persia dalam kekuasaan duniawi yang universal adalah kerajaan Yunani. Demikianlah secara singkat kita telah menguraikan sejarah dunia selama beberapa ratus tahun. Dua penggulingan pertama dari Yehezkiel 20 ayat 29 sudah jelas. Babel diikuti oleh Media Persia dan pada gilirannya oleh kekaisaran Roma Yunani. Jadi ini sejarah singkat dunia ini ya saudara-saudara. Ini Babel, setelah Babel muncul Media Persia, baru Yunani ya saudara-saudara. Itu sepertinya kita sudah tahu semua ya. Ini terdapat di dalam buku Daniel. Terus kita lanjut ya. Dibilang subjudulnya pemerintahan Romawi. Kerajaan terakhir dari kerajaan universal di bumi setelah revolusi besar ketiga tidak secara langsung disebutkan namanya, tetapi cukup jelas ditunjukkan. Kelahiran Kristus terjadi pada zaman Kaisar Agustus yang mengeluarkan dekrit bahwa seluruh dunia harus dikenai pajak atau didaftarkan. Di Lukas 2 ayat 1 ya. Sama waktu Yesus waktu lalu pergi orang tuanya apa? Mendaftar ya, dan itu waktu zaman kekaisaran Romawi. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu untuk menyebut Roma sebagai hasil dari revolusi besar dunia yang ketiga. Bahkan tidak bisa lagi menyebut kekaisaran tersebut karena tidak ada kekaisaran lain yang diketahui oleh sejarah yang dapat menggantikannya.
Babel menaklukkan kerajaan Israel dan kekuasaannya meliputi seluruh dunia. Pada zamannya, 3 revolusi dibuatkan, membawa 3 kerajaan yang berurutan sebagai penggantinya. Media Persia dan Yunani secara jelas disebutkan dalam garis penggantiannya. Dan kemudian kita melihat Kaisar Roma tersebut disebut sebagai penguasa dunia. Ini adalah bukti Alkitabiah, bukti yang menguatkan atau bukti lebih tepatnya, bukti yang bersaksi tentang ketetapan catatan suci dapat ditemukan tanpa batas dalam sejarah duniawi. Jadi ini adalah sejarah dunia ya saudara-saudara, dari Babylon sampai kepada dari Medo Persia, Yunani, dan Roma. Dan ini sangat jelas katanya ya, di mana Alkitab menuliskannya, dan seperti itulah sejarahnya ya saudara-saudara. Dan sejarah Roma di mana kita tahu di waktu Yesus hidup di dunia ini itu masuk dalam kategori di mana dunia dibawa kepemimpinan oleh Roma ya, kerajaan Roma. Oke, mungkin sampai di sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan tentang kerajaan-kerajaan ini? Ini sebelum paragraf terakhir dari pelajaran kita. Jadi yang terakhir-terakhir ini hanya tentang bagaimana pemerintahan-pemerintahan berganti setelah kerajaan Israel, Nebukadnezar memimpin Babylon sampai kepada kerajaan Roma ya. Oke, kalau tidak ada kita baca ya, ini paragraf terakhir. Subjudulnya Revolusi Terakhir. Tetapi revolusi yang menghasilkan pemberian kekuasaan atas dunia kepada Roma adalah revolusi besar yang terakhir yang akan terjadi di dunia ini sampai ia datang yang berhak atasnya. Ini menarik saudara-saudara. Ini revolusi Roma yang ini ya, yang terakhir ya. Terus dibilang banyak orang sejak Roma jatuh telah memimpikan kekuasaan di seluruh dunia, tetapi mimpi mereka menjadi sia-sia. Kristus pernah berada di bumi, memang benar, tetapi sebagai orang asing seperti Abraham tanpa tempat untuk meletakkan kepalanya. Namun ia datang untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan mengumumkan bahwa barang siapa yang mau tinggal di dalam firman-Nya akan mengetahui kebenaran dan dimerdekakan olehnya. Hari demi hari dan tahun demi tahun, seiring dengan berlalunya waktu, proklamasi kemerdekaan telah dikumenangkan, dan para tawanan yang telah letih telah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Bukanlah urusan kita untuk mengetahui waktu dan musim yang Bapa tetapkan dalam kuasanya sendiri. Tetapi kita tahu bahwa ketika semua orang yang mengaku sebagai gereja Kristus setuju untuk dipenuhi dengan rohnya, seluruh dunia akan segera mendengar pekabaran Injil dalam kegenapan kuasanya, dan akhir zaman akan tiba. Ketika ciptaan yang menderita itu sendiri akan dibebaskan dari belenggu kebinasaan ke dalam kemuliaan kemerdekaan anak-anak Allah. Waduh, ini luar biasa saudara-saudara. Revolusi terakhir, kerajaan keempat yang terakhir adalah kerajaan Roma, dan itu sejak itu dibilang apa? Sampai ia datang atas yang berhak atasnya. Kita tahu setelah Roma ada kerajaan eh, tanah liat campur besi campur tanah liat ya saudara-saudara. Tetapi itu bukanlah suatu bangsa seperti 4 bangsa sebelumnya ya. Babylon, Media Persia, Yunani, dan Roma. Dan makanya dibilang banyak orang sejak Roma jatuh memimpikan kekuasaan di seluruh dunia, tetapi mereka menjadi sia-sia. Jadi kekuasaan di seluruh dunia setelah Roma adalah ia yang akan datang yang berhak atasnya, yaitu di mana kerajaan surga yang akan datang, yang akan memerintah seluruh dunia. Dan kita tahu dia bilang kita nggak tahu kapan itu. Bukan urusan kita untuk apa? Tahu dia punya waktu dan season, atau dia punya musim ya kalau bahasa ini ya. Musimnya kapan, waktunya kapan, bukan urusan kita, kita tidak tahu. Itu hanya Bapa yang tahu. Tetapi satu yang kita tahu yaitu dia bilang apa? Ketika semua orang yang mengaku sebagai gereja Kristus
setuju untuk dipenuhi dengan rohnya. Atau dia bilang konsen, atau bukan setuju, dia punya ini peduli ya, saudara-saudara. Peduli atau kita punya fokus itu untuk bagaimana kita dipenuhi oleh rohnya. Maka dia bilang, seluruh dunia akan segera mendengar pekabaran Injil dalam kegenapan kuasanya. Atau dia punya kuasa yang penuh dan akhir zaman akan tiba. Di mana ia yang akan datang yang berhak atasnya. Ia akan memimpin seluruh dunia. Makanya itu adalah akhir dari apa? Pembebasan kita di mana kita dikuasai oleh dosa atau tawanan dosa ya saudara-saudara. Itulah waktu yang ditentukan bagi kita. Dan biarlah ini saudara-saudara menjadi bagian kita semua ya saudara-saudara. Kita menjadi gereja yang tujuan kita adalah bagaimana Roh Tuhan akan memenuhi kita sehingga Injil akan disebarkan ke seluruh dunia dalam dia punya kepenuhan atau dia punya kegenapan kuasa ya saudara, kepenuhan kuasa dan akhir zaman akan tiba. Saudara-saudara sampai di sini mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum tutup dari pelajaran kita kembali ke penawanan ya saudara-saudara. Oke, kalau sudah tidak Ya, ada. Oh ya, silakan bro. Silakan. jadi kita lihat gambaran dari apa namanya, bagaimana raja-raja yang jatuh di dalam penyembahan berhala, Iya. yang membawa umatnya atau apa rakyatnya lebih kepada jauh daripada Ya. Tuhan. Dan ini benar-benar terjadi. Tetapi kita lihat juga pelajaran sekolah sahabat kita hari ini ya. Sahabat ini sangat menarik. Ada kekuasaan-kekuasaan kegelapan yang memang sengaja ada ya, dan Tuhan biarkan walaupun dalam apa istilahnya kekuasaan yang terbatas disebutkan. Tetapi di sini mau dibilang ada waktunya juga akan tiba ya, kemerdekaan yang sudah Tuhan siapkan Amin. itu benar-benar jadi milik kita. Saya melihat dari apa yang kita pelajari ini adalah intinya bagaimana kebergantungan kita kepada Iya. Tuhan sehingga kita selalu ada di jalan Tuhan. Itu aja sih yang sangat penting, dan gambaran bagaimana bangsa Israel berjalan itu lepas dari Tuhan, kembali kepada Tuhan, tetapi memang kecenderungan lebih suka apa namanya percaya kepada diri sendiri. Iya. Baik brother, terima kasih. Tuhan Ya. berkati. Terima kasih Bro Dolphin. Mungkin ada lain lagi yang mau tambahkan? Jadi itulah yang terjadi saudara-saudara. Jadi pelajaran ini dari awal bagaimana dia bilang ya, bagaimana orang Israel lebih memilih untuk jauh daripada Tuhan. Mereka memilih untuk mengangkat raja supaya menjadi sama seperti orang kafir dan kehidupan mereka jadi betul sama seperti orang kafir, bahkan lebih buruk lagi dari orang kafir. Dan sudah kita tahu ya mereka tidak mengindahkan hukum Sabat lagi, dan raja-raja mereka yang mereka ingin dan yang mereka angkat itu, raja-raja itu juga mereka membelok daripada Tuhan, sehingga bangsa itu juga jauh daripada Tuhan, dan raja terakhir Sedekia juga tidak sesuai dengan sumpahnya, dia tidak menepati sumpahnya, makanya itu bangsa Israel kembali dibawa ke mana? Ketawanan, penawanan, atau ke dalam perbudakan. Dulu di Mesir mereka sudah diperbudakan, sekarang setelah melanggar lagi, padahal sudah sampai di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, mereka harus apa? Kembali lagi ke penawanan. Dan ini melambangkan juga saudara-saudara bagaimana kehidupan kita, bagaimana dulu kita sudah ada apa? Bebas dari hamba dosa, dan sekarang ketika kita tidak setia lagi, kita tidak tetap setia ya. Bangsa Israel dahulu pernah setia, tetapi tidak mempertahankan kesetiaan mereka dengan iman, mereka murtad lagi. Ini melambangkan juga bagaimana kalau bangsa Israel murtad rohani, murtad
bagaimana mereka kembali penawanan, kita ini kembali ke apa? Perhambaan dosa ya, saudara-saudara. Ini jadi pelajaran kita untuk kita. Ya, ada pendeta Jeki mau tambahkan, silakan sebelum kita. Halo, Iya, silakan pendeta, silakan. iya. Selamat pagi semua, selamat sahabat. Sama sahabat pendeta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, jadi kenapa kok sepertinya apakah Allah mempermainkan bangsa Israel kalau ini datang kepadanya 5. bebas, lalu kalau tidak datang kepadanya ditawan. Iya, iya. Jadi ya dipertanyakan juga, bisa dipertanyakan juga kenapa itu kan sebenarnya mempermalukan Tuhan juga di mata bangsa-bangsa kan, Iya, betul. ya kan? Ya. Oke, nanti lari dari persepsi. Cuma saya mau kaitkan ini dengan pelajaran sekolah sahabat yang sahabat ini ya, tentang aturan main. Jadi di dalam pelajaran sekolah sahabat kita diterangkan bahwa kita ingat perang di sorga itu sebenarnya bukan perang kekuasaan gitu ya. Kalau berdasarkan kekuasaan, ya itulah pikiran manusia ya. Kenapa itu iblis nggak langsung dibinasakan gitu? Itu berdasarkan kekuatan dan kekuasaan. Tetapi yang ditonjolkan di sini ialah bahwa ini perang yang dituduhkan setan adalah tabiat. Jadi tabiat itu kan peraturan. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah itu dipandang tidak baik seperti itu. Jadi sehingga setan menuduh pemerintahan Allah itu tidak baik. Ya. Nah, ketika dibilang pemerintahan Allah tidak baik, ini bukan menyerang secara kekuasaan, tapi ini menyerang secara tabiat. Dan karena itu berbicara tabiat, maka harus didemonstrasikan. Jadi demonstrasi terhadap tabiat, bukan demonstrasi kekuasaan. Ya kalau demonstrasi kekuasaan ya sekali tiup saja itu semua malaikat lenyap, kan seperti itu. Iya. Jadi ketika ini perlu didemonstrasikan, disinilah ada aturan main. Maksudnya aturan main ialah kan kita berkaitan ada kebebasan memilih. Jadi Allah itu tidak bisa bertindak memberikan kekuasaan, memberikan kekuatan kepada mereka yang tidak percaya kepadanya. Jadi artinya tidak ada iman dan tidak meminta. Jadi ada iman dan ada doa di sana. Dua hal ini diperlukan ketika Allah bisa memberi kekuatan dan kuasanya, bisa bertindak melalui orang tersebut, gitu. Jadi kalau mereka lari daripada Tuhan, ya Tuhan tidak bisa. Ini tidak bisa. Padahal kerinduannya selalu memberkati. Nggak ada kerinduan Tuhan mau mencelakakan, membuat mereka dijajah, ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain. Itu jauh dari kerinduannya seperti itu. Jadi jangan sampai persepsi kita salah terhadap kenapa Allah sepertinya lepas, tergantung. Kenapa itu tergantung kepada bangsa Israelnya. Kalau percaya Allah tidak berubah, dia selalu rancangannya baik. Jadi dia tidak dapat, itu aja. Aturan mainnya adalah dia tidak dapat memberikan kekuatan dan perlindungan ketika manusia tidak punya iman dan tidak berdoa. Dua hal ini, doa dan iman, yang ditonjolkan pelajaran sekolah sahabat kita ada doa, iman dan doa.
Nah, demikian juga saudara yang kasih ketika kita jalani kehidupan kita sehari-hari. Tadi pergumulannya bagi kita sekarang adalah mengalahkan dosa. Ya, sama, Ya, kita akan tetap diperbudak oleh dosa ketika kita tidak mengizinkan Allah bertindak di dalam diri kita. ya, Jadi jangan kita sama seperti bangsa Israel ya, jatuh bangun. Eh, ya, tapi kita melihat juga bahwa walaupun jatuh bangun, Allah tetap membuka diri selama orang tersebut datang bertobat, itu selalu tangannya terbuka untuk melindungi kita, menyertai kita untuk menyelamatkan kita juga bisa menang terhadap pergumulan dosa kita. Mungkin itu saja dulu, makasih. ya. Terima kasih Pendeta Jeki untuk tambahannya juga sebagai ini kesimpulan untuk pelajaran kita ya. Jadi ini penawanan bangsa Israel bukan hanya adalah penawanan fisik, tapi pelajaran kita adalah penawanan bagaimana kita ini ditawan oleh dosa. Dan ini puji Tuhan ya, dia punya pelajaran terakhir tentang revolusi terakhir ini, di mana di zaman kita lah ya, kita sudah melewati di zaman kerajaan Babel. Dan setelah ini dia bilang sampai ia datang atas berhak atasnya. Jadi kita adalah di zaman di mana eh, waktunya Tuhan untuk datang sebagai penguasa dunia atau yang akan memberikan kita tanah yang sudah dijanjikan kepada Abraham adalah di waktunya kita sekarang ya saudara-saudara. Walaupun dia bilang kita tidak tahu hari dan tahun ya, waktunya kita tidak tahu, musimnya kita tidak tahu, tetapi eh, dia akan datang ya saudara-saudara, dia akan datang di mana tugas kita adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai yang mengaku gereja Kristus, sebagai mengaku umat Tuhan, kita punya konsen sekarang dibilang adalah dipenuhi dengan rohnya Tuhan. Dan makanya katanya ketika kita dipenuhi dengan rohnya Tuhan, seluruh dunia ini akan apa? Mendengar pekabaran Injil dan kegenapan kuasanya eh, dari Injil akan menjadi bagian kita dan makanya air saman akan segera tiba. Inilah yang kita tunggu-tunggu ya saudara-saudara. Inilah yang kita cari-cari bagaimana kita dipenuhi oleh roh Tuhan. Makanya pelajaran ini adalah pelajaran bagaimana kita mengetahui akan kelemahan kita dan hanya Tuhanlah penolong kita. Disitulah bagaimana iman kita sehingga kita bisa apa? Iman kita bisa bertumbuh sehingga kita bisa memperoleh rohnya Tuhan. Inilah yang menjadi pengharapan kita dan menjadi doa kita selalu ya saudara-saudara. Dan pelajaran kita sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasinya saudara-saudara. Kita akan tutup dalam doa.